Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi teman-teman dengan saya Devi Oktavian dari channel Domba Kediri, teman-teman ya. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita aktivitasnya wis mari memberi memberi pakan pada ternak, teman-teman. Nah, pakannya yuk silase. Terus nanti ke depan kita akan kupas kekurangan teman-teman ya. Kekurangan dari silase itu apa dan kelebihannya juga apa, nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit. Dan semoga di video kesempatan kita berbahagia ini, dan semoga video saya ini membawa manfaat bagi teman-teman semua. Oke, ini terus terang saja teman-teman. Ternak ini podo makan teman-teman. Makanannya yus ini ki tidak pernah sama sekali di tempat saya itu dikasih rumput segar, baik itu rambanan, rumput liar dan sebagainya, itu tidak pernah. Soalnya saya pribadi itu ngarit itu tidak bisa setiap hari. Soalnya saya juga ada aktivitas lain selain ngarit, yaitu saya kerja juga teman-teman. Nah, terus alhasil di tempat saya ini pakannya menggunakan full silase rumput pakcong. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman mungkin ada yang bertanya, Mas, kalau kita menggunakan silase saja full rumput pakcong itu gimana Mas hasilnya, Mas? Hasilnya kalau tanpa ada tambahan ya, pakan tambahan teman-teman ya. Kalau tanpa ada pakan tambahan, hasilnya kurang bagus. Soalnya ibarat kata yus, silase kuwi adalah salah satu metode untuk menyimpan pakan, menyimpan rumput-rumputan, dan juga menyimpan leguminosa ataupun ramban-rambanan. Nah, dia itu disimpan saja teman-teman untuk jangka waktu yang lama. Nah, berapa lama teman-teman daya untuk ketahanan si silase itu? Yang penting prinsipnya adalah tidak bocor, kadar airnya cukup, dan juga padat itu bisa sampai 3 tahun teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Silase seperti itu, 3 tahun pun tidak masalah, yang penting tidak dibuka terus, yang penting tidak ada kebocoran dalam wadah penyimpanannya, si tempat penyimpanannya si silase itu tadi. Nah, oke, kita akan membahas sedikit tentang silase. Silase itu metode penyimpanan pakan teman-teman. Jadi kemarin itu banyak sekali yang bertanya pada saya, Mas, saya bikin silase kok tidak berhasil, seperti apa ya? Kenapa ya? Jadi seperti itu. Nah, yang pertama kali saya tanyakan adalah hasil cacahnya seperti apa. Nah, ternyata banyak sekali teman-teman yang memberikan video pada saya bahwasanya hasil cacahannya itu nganu teman-teman, berair. Hasil cacahannya itu tidak terpotong, akan tapi tergepuk, akhirnya putus. Nah, ketika rumput itu tergepuk atau terpukul, itu akan menimbulkan keluarnya air yang semakin banyak. Jadi seperti itu. Nah, alhasil silasene jenengan kuwi malah jadi bosok, dan ketika disentuh itu pun di tangan tidak hilang selama 3 hari teman-teman. Jadi seperti itu. Itu pernah kok saya lakukan dan terjadi pada saya. Pertama kali saya bikin silase ya wis ngono kuwi, ambune ngalek-ngalek wis ra karu-karuan ambune. Itu yang pertama. Terus ketika jenengan sudah berhasil membuat silase, itu nanti diaplikasikan ke ternaknya jenengan. Apakah ternaknya bisa gemuk? Apakah ternaknya apa jenenge ya lek ngarani? Kondisi kehamilannya aman, tidak ada keguguran, dan apakah ternaknya itu nanti susunya bancar dan sebagainya. Dan jawabannya kalau jenengan hanya sekedar menggunakan silase rumput pakcong saja, itu jawabannya kurang teman-teman. Nah, terus gimana Mas untuk saya biar nutrisi-nutrisinya itu terpenuhi? Nah, untuk teman-teman semuanya, jika jenengan menggunakan silase, alangkah lebih baiknya dan juga seharusnya tetap menggunakan pakan tambahan. Contoh, bisa menambahkan konsentrat, bisa menambahkan bekatul, dan juga bisa menambahkan polar teman-teman. Nah, nanti di teman-teman sendiri juga ada yang tanya, Mas, di tempat saya tidak ada konsentrat, Mas, yang mereknya A, adanya konsentrat yang mereknya B, misalkan seperti itu ya. Wes gak apa-apa teman-teman, kasihkan saja nggak apa-apa. Yang penting ternaknya kebutuhannya tercukupi. Jadi seperti itu. Soalnya
kalau kita mengacu harus menggunakan konsentrat mereknya A, ya kalau di tempatnya jenengan ada. Kalau tidak ada kan juga jenengan harus mengadakan dari tempat yang lain. Nah, sedangkan mengadakan dari tempat yang lain tersebut itu juga sudah menambah biaya pengiriman dan juga jenengan harus menambah biaya transportasi. Alhasil regane konsentrat malih larang. Harusnya jika di tempat jenengan ada konsentrat harga sekitar piro ya jenenge. Misalkan 4.000. Nah, jenengan harus ke tempat lain dengan harga yang lebih mahal. Jadi alhasil ketemunya malah lebih larang, teman-teman. Jadi seperti itu. Gunakan konsentrat apa yang ada di tempat jenengan saja. Soalnya saya pernah melakukan hal tersebut. Saya harus memburu konsentrat merek A dan alhasil ya wis ngono kuwi. Ketemune awake dhewe di pengiriman juga mahal. Yang pertama itu, yang kedua butuh tenaga juga untuk mengambil ke tempat tersebut. Jadi mahal, teman-teman. Malian. Jadi seperti itu. Nah, konsentrat yang bagus itu seperti apa, Mas? Nah, konsentrat yang bagus itu kita kembalikan pada teman-teman semuanya. Nah, kalau teman-teman semuanya ikut tujuannya untuk sekedar apa ya lek ngarani? Untuk sekedar ternake ben ndang lemu. Nah, itu harus menggunakan konsentrat pedaging. Nah, konsentrat pedaging sendiri yang sudah familiar biasanya itu ada, ini aku nyebut merek wae ya. Nyebut merek. Ada konsentrat yang bermerek jenenge Gemuk A. Itu bagus ya, tapi harganya juga mahal. Ada lagi konsentrat yang untuk nanti misalkan teman-teman semua mau, Mas aku pengen ternakku iki susunya api-api dan seperti itulah. Nah, kalau untuk breeding itu kalau bisa menggunakan konsentrat yang memang khusus untuk breeding ataupun untuk perah. Nah, harganya juga bervariasi. Kalau di Kediri harganya kisaran 4.300 sampai 5.000, teman-teman, per kilo. Jadi seperti itu. Ada yang lebih dan ada yang juga kurang. Di bawah 5.000 juga ada. Di atas 5.000 juga banyak sekali, teman-teman. Jadi seperti itu loh ya. Nah, oke, kesimpulannya pada video kali ini, konsentrat itu sangat-sangat perlu untuk diberikan pada ternak jika kita hanya menggunakan pakan silase saja. Nah, beda ketika jenengan mampu untuk mengaplikasikan metode ngarit setiap hari, ngarit manual dan ngarit rumput liar ataupun sukut-sukut liaran itu, teman-teman. Nah, kalau jenengan bisa menggunakan sistem pakan ngarit setiap hari ataupun hijauan segar, nah itu lebih bagus daripada jenengan hanya menggunakan silaser rumput pakcong saja. Kemarin juga ada yang tanya pada saya, Mas, beliau itu orang awam. Terus terang beliau itu orang awam, teman-teman. Beliau tanyanya seperti ini, Mas, saya mau menggunakan rumput pakcong saja tanpa ada tambahan. Jadi seperti itu. Nah, jawabannya saya kurang bagus, Pak. Lebih bagus jenengan ngarit rumput liar. Alasannya kenapa, Mas, kok seperti itu? Alasannya ya kalau rumput budidaya saja, baik itu rumput odot, rumput pakcong ataupun gama umami, rumput Zanzibar, itu cuma satu jenis saja, Pak. Dan nutrisinya ya sekian-sekian saja. Akan tetapi beda kalau jenengan mampu untuk menambahkan konsentrat baru, itu bagus. Tetapi saya tidak mau, tapi beliaunya itu tidak mau menambahkan konsentrat. Nah, saya sarankan kalau bapaknya tidak mau menambahkan konsentrat untuk pakan tambahan, mendingan jenengan ngarit saja, Pak. Nanti daripada terjadi masalah pada ternak jenengan, mendingan jenengan ngarit manual saja. Yang diarit adalah suket-suket liar itu, teman-teman. Nah, beliaunya masih bertanya, Mas, kandungan rumput pakcong itu kan lebih tinggi, Mas, daripada rumput liar. Nah, jadi seperti itu. Dan saya jawab lagi, tidak, Pak. Rumput liar itu lebih bagus daripada rumput budidaya yang hanya pakcong ataupun odot saja. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke. Jadi kesimpulan ini tadi sudah ada gambaran nggih bagi teman-teman semua nggih. Pertama tadi gambaran untuk kebutuhan ternak itu tidak hanya rumput pakcong saja, dan juga kesimpulan kita kalau menggunakan pakcong saja, rumput pakcong saja, jawabannya kurang. Terus setelah itu pembuatan silase, yaitu kadar airnya kalau bisa kurang, terus padat dan juga rapet. Insya Allah nanti silasenya berhasil. Nah,
Di tempat saya memang menggunakan full silase, soalnya saya tidak bisa ngarit setiap hari, dan itu yang saya lakukan setiap hari selama 3 tahun ini. Alhamdulillah untuk terjadi apa jenenge lek ngarani kegagalan untuk beternak, maksudnya untuk apa jenenge bereproduksi itu alhamdulillah tidak ada. Kan tetapi kasus yang kemarin itu yaitu indukan kono, indukan sehingga tidak keluar air susu, insya Allah kita akan perbaiki lagi ke depan. Itu akan jadi pembelajaran buat kita. Nanti kita akan evaluasi baik dari pakan dan juga baik dari usianya, mungkin bisa berpengaruh juga. Oke, saya Devi Octavian pamit undur diri ya teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.